Hope you guys like it and can understand it well. Sorry for my poor pronunciation and enjoy this video. Bye bye. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang second declension dari bahasa Yunani Koine. Tapi sebelum masuk ke dalam second declensionnya, kita akan mempelajari terlebih dahulu alfabet dari bahasa Yunani Koine dan juga PAI atau present active indikatifnya. Kita akan masuk pada bagian mengenal alfabet dari bahasa Yunani Koine. Nah, di dalam bahasa Yunani Koine ini terdapat 24 alfabet, yang dimana ada alfa yang ditransliterasikan sebagai A, beta yaitu B, kemudian gamma yang ditransliterasikan sebagai G, kemudian delta transliterasinya adalah D, epsilon transliterasinya adalah E dalam pengucapannya menggunakan vokal pendek, kemudian ada zeta ditransliterasikan sebagai Z, eta transliterasi sebagai E dengan cara pengucapan vokal panjang, kemudian ada Theta yang ditransliterasikan sebagai TH, iota yang ditransliterasikan sebagai I, kappa yang ditransliterasikan sebagai K, lambda yang ditransliterasikan sebagai L, dan mu yang ditransliterasikan sebagai M. Selanjutnya ada nu dengan transliterasi N, C transliterasi O, omikron transliterasinya adalah X, Pi transliterasinya adalah P, Rho transliterasinya adalah R, dan sigma transliterasinya adalah S, tau transliterasinya adalah T, upsilon transliterasinya U, kemudian Pi transliterasinya PH atau F, kemudian C transliterasinya CH atau KH, Psi transliterasinya adalah PS, kemudian omega transliterasinya O. Nah, Si dan omega ini sama-sama perbedaannya seperti E tadi. Untuk omikron itu menggunakan vokal pendek, sedangkan omega menggunakan vokal panjang. Kita akan masuk pada present active indikatif. Nah, di mana present active indikatif ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada tense yang merupakan kualitas kata kerja atau verba yang menunjukkan hubungannya dengan kegiatan. Nah, ada 2 unsur yang terdapat dalam tense ini, yaitu ada time of action atau yang terdiri atas past, present, and future. Kemudian kind of action yaitu progressive, undefined, and perfect action. Untuk voice sendiri adalah elemen verba yang menunjukkan hubungan subjek dengan kegiatannya. Ada 3 hal dalam voice ini, yaitu ada aktif yang merupakan subjek melakukan kegiatan, dan pasif yang merupakan subjek dikenal sebagai kegiatan, dan middle merupakan subjek melakukan kegiatan untuk diri sendiri. Nah, yang ketiga ada mood. Mood ini adalah elemen verba yang menunjukkan hubungan kegiatan dengan realitas, yang kemudian terbagi menjadi 2, yaitu adalah kegiatan yang sungguh-sungguh terjadi adalah indikatif, sedangkan yang kedua adalah kegiatan yang bersifat potensial atau non-indikatif. Kemudian kita masuk pada bagian keempat, yaitu person, di mana person merupakan elemen verba yang menunjukkan subjek yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu subjek yang sedang berbicara orang pertama, dan subjek yang diajak bicara yaitu orang kedua, kemudian subjek yang dibicarakan orang ketiga. Yang terakhir kita masuk pada number. Number adalah elemen verba yang menunjukkan apakah subjek tunggal atau singular atau jamak, yaitu plural. PAI ini sendiri adalah presentnya itu menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung atau linear actionnya, sedangkan aktif menunjukkan subjek yang melakukan kegiatan, dan indikatif menunjukkan realitas sebuah kegiatan. PAI dapat dilihat dari akhirannya, yaitu singular, akhiran O. Untuk orang pertama menggunakan I, kemudian akhiran ACE, orang kedua menggunakan you, dan orang ketiga dengan akhiran A menggunakan he, she, it. Padahal untuk orang pertama akhirannya adalah man yang menggunakan kata we sebagai orang pertamanya, sedangkan et akhiran et
orang kedua menggunakan kata you, sama halnya dengan singular yang es tadi. Untuk oisin, akhiran oisin menggunakan kata they untuk orang ketiganya. Nah, contoh verbanya tadi dari akhiran verba PAI yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, yaitu saya menggunakan kata kerja atau verba dari luo. Luo itu artinya I lose. Nah, kalau dimasukkan dalam contoh verba PAI-nya, yaitu luo menjadi I'm losing, kemudian lueis yaitu you are losing, luei he she it losing. Ini tergantung pada kalimat yang akan dibuat pada second declension ya. Jadi akan mempengaruhi mana yang akan dipakai tergantung dari subjeknya. Untuk plural sendiri sama, masih menggunakan verba yang sama sehingga menjadi luemen yaitu we are losing, kemudian luete you are losing, dan luosin they are losing. Untuk pada parsing verba PAI-nya. Nah, parsing di sini saya menggunakan verba ginoske. Nah, ginoske ini tense-nya adalah present, untuk voice-nya aktif dan mood-nya indikatif, sedangkan number person-nya adalah orang ketiga atau third person. Nah, number-nya adalah singular sehingga dapat dijabarkan PAI third atau orang ketiga singular dari ginosko. Ginosko ini adalah kata kerja dari ginoske yang artinya adalah I know, sehingga dapat diterjemahkan menjadi he is knowing, or she is knowing, or it is knowing, tergantung pada kalimat yang akan dipakai nanti. Masuk pada second declension-nya, di mana setiap kata atau nouns Yunani terdiri atas case adalah fungsi kata benda dalam hubungannya dengan kata-kata dalam kalimat, dan gender adalah kata benda yang terdiri atas 3 jenis, yaitu maskulin, feminim, dan neuter. Namun pada second declension kita hanya memakai 2 jenis, yaitu maskulin dan neuter. Nah, number sendiri untuk numbernya adalah, kemudian number adalah kualitas kata benda yang menunjukkan apakah ia tunggal atau singular atau jamak, yaitu plural. Selanjutnya, kata benda atau nouns bahasa Yunani terbagi atas 3 kategori yang disebut deklensi. Dan deklensi ini dikelompokkan berdasarkan akhirannya. Nah, pada video kali ini kita membahas second declension-nya, sehingga second declension dipelajari lebih dahulu karena yang paling mudah. Nah, kemudian second declension ini juga biasa disebut deklensi O. Nah, karena berakhiran O. Dan untuk akhiran kata benda dari deklensi 2 atau second declension ini, untuk maskulin adalah os dan untuk neuter adalah on. di sini saya akan menjelaskan Gender dari maskulin dan neuter yang akan saya jelaskan, di mana pertama ini, slide pertama adalah maskulin yang case-nya ada nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, dan vokatif. Nah, perbedaannya adalah pada singular dan pluralnya. Nah, untuk nominatif, singular akhiran katanya yaitu os dan plural akhiran katanya oi, yang transliterasinya adalah a atau the, yang fungsi dasarnya adalah sebagai subjek. Dan untuk genetif ablatif, singularnya akhirannya sama-sama menggunakan o dan pluralnya sama-sama menggunakan on. Transliterasinya untuk genetif adalah of dan untuk ablatif adalah from. Yang fungsi dasar dari genetifnya itu adalah deskripsi, sedangkan fungsi dasar dari ablatifnya itu adalah separasi. Sama halnya dengan genetif dan ablatif, datif, lokatif, dan instrumental, untuk akhiran singularnya adalah o, pluralnya adalah ois, yang transliterasi dari datifnya yaitu to or for, sebagai fungsi dasarnya itu resepsi, dan lokatif in, transliterasinya adalah in, yang fungsi dasarnya sebagai lokasi atau posisi, dan instrumental yang transliterasinya adalah with atau by, yang sebagai fungsi dasarnya itu
sarana atau alat. Nah, akusatif sendiri yang paling sering digunakan dalam kata ataupun kalimat, di mana akhiran singularnya adalah on, pluralnya adalah os, yang transliterasinya adalah a or they, yang fungsi dasarnya adalah sebagai objek langsung. Sedangkan vokatif yang jarang dipakai ini, singularnya untuk akhirannya adalah a, pluralnya adalah oi, dan transliterasinya adalah o, yang fungsi dasarnya adalah sebagai seruan. Catatan penting di mana penggunaan a or they tergantung dari keberadaan artikel yang mengikuti nominanya. Jika terdapat artikel, maka umumnya menggunakan kata they. Jika tidak, maka a. Berikut adalah susunan dari neuter, di mana case-nya sama dengan maskulin. Untuk singularnya, nominatifnya adalah akhirannya on, dan plural adalah alpha, yang transliterasinya adalah a or they, yang fungsi dasarnya adalah sebagai subjek. Kemudian ada genetif dan ablatif, di mana singular akhirannya adalah o, pluralnya adalah on. Transliterasi untuk genetif adalah of sebagai fungsi dasar deskriptif, dan ablatif transliterasinya from sebagai fungsi dasarnya itu separasi. Nah, untuk datif, lokatif, dan instrumental, ketiganya sama-sama menggunakan akhiran o untuk singular dan akhiran ois untuk plural. Nah, di mana transliterasi dari datif adalah to atau for sebagai fungsi dasarnya itu resepsi, dan lokatif in, transliterasinya in, fungsi dasarnya sebagai lokasi atau posisi, dan instrumental yang transliterasinya adalah with atau by, yang fungsi dasarnya sebagai sarana atau alat. Kemudian ada akusatif, di mana singular akhirannya yaitu on, dan plural alpha, transliterasinya a atau the, yang fungsi dasarnya adalah sebagai objek langsung. Kemudian vokatif, singularnya adalah akhirannya adalah on, dan pluralnya adalah alpha, yang transliterasinya adalah sebagai o, untuk fungsi dasarnya yaitu seruan. Kita masuk pada artikel. Nah, untuk artikel terbagi menjadi maskulin dan neuter juga, karena ini akan berkaitan dengan gender yang tadi sudah dijelaskan, di mana untuk singularnya pada
artinya adalah with atau by the temples. Terakhir kita masuk pada bagian penting dari second declension ini, yaitu parsing kalimat. Parsing kalimat di sini saya menggunakan dua kalimat. Yang pertama ada pempete dora to hiero. Nah, pempete-nya sendiri dijabarkan menjadi V, PAI, second plural dari pempo, yang artinya you are sending. Kemudian ada dora yang dijabarkan menjadi NACC-NP, yaitu gives. Dan to yang merupakan artikel DNS, yang artinya adalah the. Dan hiero yaitu nouns DNS, yang artinya adalah temple. Sehingga dapat kita terjemahkan menjadi, atau kita susun katanya menjadi, you are sending the gifts to the temple. Nah, kenapa ada to the temple? Nah, to itu dapat dari kita memilih datif, sehingga kita memasukkan transliterasi dari datif tersebut, yaitu adanya to dalam penambahan kata kerja di dalamnya. Dan untuk you are sending, seperti yang sudah dijelaskan di PAI, untuk membuat suatu kalimat itu menjadi lebih lengkap, maka kita harus menambah are or am untuk I am, dan you are, they are, we are untuk suatu kalimat tersebut. Dan give, seperti yang aku bilang tadi, kalau s itu kita tambah untuk menandakan bahwa dia masuk dalam kalimat atau subjek atau number, masuk dalam number plural. Dan selanjutnya yang kedua adalah telete legein ton logon to teu. Nah, telete-nya dapat kita jabarkan menjadi VVAI seconds plural dari Theo, yang artinya you are wishing. Kemudian ada legein, di mana legein ini adalah lego plus in, yaitu masuk dalam kata infinitif. Ini catatan penting. Infinitif itu terbagi menjadi 3, yaitu an, and tan. Namun yang sering digunakan adalah yang akhiran an. Nah, jika ada infinitif, nantinya pada akhir akan ditambahkan to dalam penambahan susunan kalimatnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ton, di mana dia adalah artikel ACCMS, yang artinya adalah the. Kemudian logon yang dijabarkan menjadi NACCMS, yang artinya adalah word. Kemudian ada to yang merupakan artikel GMS, yang diartikan jadi the. Dan yang terakhir adalah teu, yaitu dijabarkan menjadi NGMS, yang artinya adalah Lord. Nah, sehingga dapat kita susun kalimatnya menjadi you are wishing to say the word of the God. Of-nya ini sama halnya dengan datif, karena kita memilih genitif di sini sesuai dengan transliterasinya, maka ada tambahan of di dalam kalimat ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita ya. Thank you, bye.